Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum kurban dengan sapi terinfeksi PMK. Menjelang Idul Adha 1443 Hijriah yang identik dengan penyembelihan hewan kurban, masyarakat justru dihebohkan dengan wabah penyakit mulut dan kuku, PMK, yang menyerang jenis hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, domba, dan kambing. Sehingga, banyak orang yang bertanya-tanya terkait dengan hukum kurban dengan sapi terinfeksi PMK. Majelis Ulama Indonesia, MUI, mengeluarkan Fatwa Nomor 32 Tahun 2022 tentang hukum dan panduan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku. Dalam fatwa yang dikeluarkan pada Selasa tanggal 31 Mei tahun 2022 lalu, MUI secara rinci menyebutkan beberapa hukum kurban dengan sapi terinfeksi PMK maupun hewan lain yang terinfeksi. Beberapa dari hukum yang dikategorikan MUI tersebut antara lain yaitu hewan dengan gejala klinis ringan, berat hingga sembuh dari PMK berat dalam rentang waktu kurban serta di luar rentang waktu kurban. Perincian tersebut dimaksudkan supaya tidak terjadi kepanikan dan kebingungan di tengah masyarakat. Berikut ini selengkapnya mengenai hukum kurban dengan sapi terinfeksi PMK. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe dan share di 7 channel dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar kami semangat untuk terus memberi informasi. 1. Hukum berkurban dengan hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis yang cenderung ringan seperti lepuh ringan pada celah kuku, tidak nafsu makan, kondisi lesu dan keluar air liur lebih dari biasanya, hukumnya sah untuk dijadikan hewan kurban. Hewan dengan gejala PMK tersebut ketika disembelih tidak akan mempengaruhi kualitas dagingnya. 2. Hukum berkurban dengan hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda lepuh pada kuku hingga terlepas dan atau menyebabkan pincang sehingga tidak dapat berjalan, serta menyebabkan tubuh sangat kurus, maka hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban. 3. Hukum hewan kurban yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban, pada tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah, maka hewan tersebut tetap sah dijadikan hewan kurban. Namun, apabila hewan kurban yang terjangkit PMK dan sembuh dari PMK lewat dari rentang waktu yang ditetapkan untuk berkurban, maka sembelihannya dianggap sedekah, bukan lagi kurban. Adapun waktu penyembelihan hewan kurban yakni dimulai pada saat usai salat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah sebelum waktu maghrib. Sementara, hewan yang diberi lubang pada telinganya dengan eartag atau pemberian cap warna pada tubuhnya sebagai tanda hewan sudah divaksin atau sebagai identitas dari pemilik, maka hal ini tidaklah dianggap sebagai kecacatan pada hewan tersebut. Artinya tidak menghalangi hewan yang diberi tanda untuk dijadikan hewan kurban dan hukumnya sah. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum kurban dengan sapi terinfeksi PMK dengan gejala ringan adalah sah. Kemudian, sapi dengan gejala PMK berat tidak sah. Sementara, sapi yang sembuh setelah terkena PMK gejala ringan maupun berat dalam rentan waktu yang telah disebutkan di atas maka hukumnya sah untuk dijadikan hewan kurban. Namun jika waktu sembuhnya terlewat dari hari penyembelihan maka dianggap sedekah bukan berkurban. Demikian sekilas mengenai hukum kurban dengan sapi terinfeksi PMK. Semoga dapat dijadikan acuan dalam memilih hewan kurban. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda untuk subscribe di channel kami. Keluarga besar 7 channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.